Shalom kasih Kristus, salam tahun 2023, waktunya mengalami terobosan. Setiap orang membutuhkan namanya perlindungan, baik dia orang kaya, orang miskin, sehat maupun sakit, pasti memerlukannya. Tuhan sebagai pribadi yang luar biasa dalam menciptakan kita tentunya memberikan perlindungan. Untuk mengerti tentang hal ini, mari kita tetap melekat dalam Tuhan melalui renungan hari ini agar kita memahami wujud dari kasih setia Tuhan yang ditunjukkan bagi kita. Kita berdoa, Bapa, terima kasih buat hari ini. Biarlah hari yang kami jalani pada saat ini, kami mengawalinya dengan mendengarkan firman-Mu lewat renungan hari ini. Biarlah firman yang disampaikan membawa iman percaya kami untuk lebih mengerti lagi dalam Engkau, agar kami mengerti apa yang menjadi rencana Tuhan dalam setiap langkah hidup kami, Tuhan. Terima kasih Tuhan, urapi kami semua sehingga kami dapat mengerti isi hati-Mu lewat renungan hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus, kami buka hati dan pikiran kami. Haleluya, amin. Melekat dalam Tuhan bertema ada perlindungan. Yesaya 41 ayat 10 demikian firman Tuhan. Janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Kekasih Kristus, kita semua tahu kisah tentang air bah, di mana Tuhan hendak menurunkan hujan di bumi selama 150 hari. Dalam melaksanakan tujuannya, bukannya Tuhan bertindak tanpa memberi perlindungan terhadap orang yang berkenan padanya. Tuhan memberikan perlindungan kepada Nuh hingga air bah di bumi surut. Sebab dikatakan bahwa Nuh hidup benar di hadapan Tuhan. Peristiwa air bah bukan berarti Tuhan tidak memberikan perlindungan terhadap manusia. Sebagaimana dikatakan kitab Yesaya 41 ayat 10 yang dibacakan di awal renungan hari ini. Sesungguhnya sebab akibat dihilangkannya manusia di muka bumi karena tidak tunduk pada otoritas yang Tuhan berikan. Seandainya mereka mendengarkan apa yang dikatakan oleh Nuh yang telah menerima otoritas dari Tuhan, mungkin mereka juga tidak akan mengalami kematian. Kematian yang dialami manusia semasa Nuh hidup karena tidak tunduk pada peraturan Tuhan dan mereka memiliki kehidupan yang hatinya cenderung berbuah kejahatan. Kekasih Kristus, kita dalam menjalani kehidupan tidak dapat menghindar situasi yang dapat membahayakan atau mencelakakan, sekalipun diri kita sudah berjaga-jaga dengan penuh hati-hati. Itulah sebabnya kita perlu Tuhan sebagai sumber perlindungan dan tempat persembunyian kita. Tuhan akan melindungi kita dari segala bahaya sebab Ia sangat mengasihi kita. Mari jadikan Tuhan sebagai satu-satunya tempat perlindungan kita dan di dalam Dia kita akan aman. Rasul Paulus mengatakan dalam kitab Roma 8 ayat 31b, jika Allah ada di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Ketika kita mengandalkan Tuhan dalam setiap langkah hidup kita, Dia akan memberikan perlindungan atas seluruh hidup kita. Dia akan menjaga hidup kita dari segala mara bahaya. Tuhan yang kita sembah bukanlah Tuhan yang menjalankan otoritas yang sembarang atau sekehendak pribadinya sendiri, melainkan otoritas yang dijalankan berdasarkan standar di mana di dalamnya memberi perlindungan dan pemeliharaan saat terjadi sesuatu. Hal ini telah dilakukan Tuhan secara terstruktur. Itulah sebabnya Bapa Surgawi mendelegasikan otoritas pada manusia. Otoritas dirancang untuk melindungi apa yang diciptakannya, bukan untuk membatasi mereka. Otoritas dari Sang Pencipta menetapkan dan memberikan batasan-batasan dan petunjuk-petunjuk dengan tujuan untuk melindungi dari penyalahgunaan, pelecehan, dan penghancuran diri. Contoh, ketika Adam dan Hawa, nenek moyang kita yang pertama, meninggalkan otoritas mereka menghancurkan diri mereka sendiri dan akibatnya terimbas pada diri kita sampai sekarang. Dampak dari keputusan tersebut masih terus dirasakan dalam setiap harinya. Karena itu, jika kita patuh pada petunjuk dari Sang Pencipta kita dan tetap tinggal dalam otoritas, maka efek perlindungan yang didapatkan tidak hanya diri kita sendiri, tetapi orang lain yang masih menjalin hubungan, bahkan yang berkaitan dalam berbagai bidang kehidupan bersama dengan kita juga mendapat perlindungan.
Keluaran 14 ayat 14, Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan berdiam saja. Matius 28 ayat 20b, dan ketahuilah aku akan menyertai kamu sampai kesudahan zaman. Sehubungan dengan perlindungan, sangat dipastikan memiliki keterkaitan dengan pemeliharaan. Seandainya kita membeli produk elektronik tertentu di mana di dalam barang yang dibeli tersebut ada tertera dijamin seumur hidup dengan syarat dan ketentuan-ketentuan yang berlaku. Seiring dengan berjalannya waktu, produk elektronik tersebut mengalami masalah karena produk tidak melanggar ketentuan-ketentuan yang ada. Tentunya kita akan mendapatkan jaminan. Tetapi bila kita melanggar ketentuan-ketentuan seperti yang tertera dalam produk elektronik yang kita beli, maka dapat dipastikan jaminan seumur hidup yang diberikan pasti dibatalkan. Tuhan sebagai pencipta telah memberikan jaminan kepada kita. Janji tersebut akan kita terima bila kita mengikuti aturan atau petunjuk Tuhan. Petunjuk Tuhan yang dimaksud adalah Alkitab. Alkitab telah menunjukkan dan mengarahkan kita tentang bagaimana bertingkah laku dengan tujuan untuk menerima janji Tuhan. Alkitab juga memiliki otoritas menjaga tujuan-tujuan Tuhan untuk kita. Yohanes 15 ayat 5, Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. 1 Korintus 2 ayat 9, apa yang tidak pernah dilihat mata dan yang tidak pernah didengar oleh telinga dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Filipi 4 ayat 19, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Jadi janganlah kita meragukan perlindungan Tuhan. Bila kita tidak mampu menjalankan kebenaran firman-Nya, Tuhan akan memberi kita Roh Kudus sebagai penolong agar umat-Nya menerima kemampuan, ketekunan untuk melaksanakan tujuan Tuhan. Yohanes 14 ayat 16, Aku akan meminta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Kekasih Kristus, mari kita alami terobosan hidup. Untuk mengalaminya, mulailah dengan mengenal prinsip-prinsip kerajaan Allah serta menjadi warga kerajaan. Kita berdoa, Bapa, terima kasih buat hari ini. Firman-Mu kembali mengajarkan kepada kami lewat renungan ini agar kami percaya sepenuhnya bahwa Tuhan adalah penolong, pelindung dalam setiap kehidupan kami. Bapa Surgawi, hamba-Mu berdoa untuk semua umat-Mu yang mendengarkan renungan hari ini. Kiranya mereka menerima pertolongan perlindungan Tuhan. Dan Tuhan terus membawa kehidupan kami semua sebagai umat-umat-Mu yang mendengarkan kebenaran firman-Mu agar sungguh menjadi nyata dan yakin bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan. Tuhan selalu melindungi setiap umat yang percaya kepadamu. Tuhan, hamba berdoa, Tuhan berkati kehidupan umat-Mu dan anak-anak-Mu, bahkan keluarga umat-umat-Mu Tuhan, agar mereka sungguh menjadi satu pribadi yang memiliki keyakinan yang kokoh dan kuat tentang Engkau, bahwa Engkau adalah segala-galanya dalam kehidupan mereka. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Kasih Kristus, mari kita akhiri dengan mengedahkan kedua tangan kita. Terimalah anugerah berkat dari Allah Bapa, kasih sayang daripada Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus yang mencurahkan berkat secara rohani, berkat secara jasmani, dan berkat secara ekonomi, di mana berkat Abraham, berkat Ishak, berkat Yakub dicurahkan dan dilimpahkan dari saat sekarang sampai Maranatha tiba. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Sampai jumpa di renungan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa like, share, dan subscribe.